Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, asatidz al-muhtaramin, para orang tua kita yang selalu kita harapkan doa-doanya dari beliau-beliau semua. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah ketemu lagi di pengajian mingguan kita. Seperti yang udah kita sampaikan minggu lalu, jangan lupa perbanyak istighfar di bulan Rajab, bulan yang ampunan di sel gede-gedean, diskon gede-gedean. Kemarin sempat kita sampaikan bahwa di antara fadilahnya istighfar dapat keturunan. Dapat keturunan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kami akan berikan, kata Allah, banyaknya harta, rezeki, dan juga anak-anak. Tadi saya tanya sama Agus, gimana Gus, udah baca belum istighfarnya? Baca Bib, yang 70 kali itu pas nyampe tadi. Alhamdulillah. Nanti katanya tadi bisa dapat anak. Otomatis kalau dapat anak kan ada bininya berarti kan? Iya kan? Bener gak? Ada mukaddim. Jadi minta istighfar dapat anak. Nah, untuk dapat anak ada bininya. Mintanya dapat anak, otomatis dapat bini sama anak gitu. Hah? Bukan janda, bukan. Nah, begitu. Kayak tadi waktu kita doa bareng-bareng pas berdiri dibaca sama teman-teman tim hadrah. Wa krimil arwaha minna biliga khairil anami. Muliakanlah orang-orang yang udah meninggal di antara kita nih untuk bisa ketemu Nabi. Terus tadi waktu sebelumnya juga baca Rabbi ballighna bijahih fi jiwarih khaira mag'ad. Ya Allah, sampaikan kita bisa sebelahan sama Nabi. Otomatis kalau udah sebelah Nabi, di mana letaknya? Di surga. Jadi nggak minta ya Allah masukin ke surga, nggak, mintanya langsung ya Allah saya pengen dapat tempat sebelahnya Nabi. Nah, otomatis di surga, dan bukan sekedar surga yang tetanggaan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa istighfar juga begitu dahsyat. Baik. Itu tadi pas lagi itu saya baca di situ ada ayat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Katanya sahabat itu dulu sebagian mungkin saking akrabnya sama Nabi suka angkat suara gitu. Dan kadang-kadang manggil nama. Muhammad gitu. Ditegur sama Allah. Pertama, jangan jadikan panggilan kepada Nabi itu sama kayak panggilan kepada teman. Gak boleh. Allah aja gak pernah panggil ya Muhammad. Gak ada tuh di Al-Quran. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal muzammil. Gak ada ya Muhammad. Allah aja gak begitu. Tapi Nabi yang lain Allah panggil nama. Ya Adam. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, dan yang lain-lainnya. Tapi ya Muhammad nggak ada itu. Saking kita dianjurkan untuk memuliakan Nabi. Nah, Nabi yang kita disuruh sama Allah untuk muliakan beliau seringkali mengajarkan kita untuk muliakan orang tua. Bahkan ketika ada orang datang, ya Rasulullah doain saya. Nabi sering tanya dulu, punya orang tua masih ada? Masih ada, minta sama mereka. Doanya orang tua kepada anak itu sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Minta sama orang tuamu katanya. Begitu. Bahkan pernah juga dalam beberapa kesempatan, ya Rasulullah doain saya begini, Nabi tanya. Biasanya ditanya ibumu dulu, ibumu masih ada gak? Kalau dibilang gak ada, ayahmu ada gak? Ada, minta mah. Pernah begitu, ibu ada nggak? Nggak ada, udah meninggal. Oh, ayah ada, ayah masih ada. Minta dah, doa. Lah waktu dia pulang, di jalan pulang tuh,
Nabi yang kita disuruh sama Allah untuk memuliakan, mengagungkan, itu Nabi menyuruh kita memuliakan orang tua. Begitu. Bahkan waktu mau jihad, seringkali anak-anak muda tuh Nabi tanya dulu, ente mau ikut jihad perang, orang tua masih ada gak? Kalau orang tua masih ada, mendingan jihadmu adalah dengan berbakti kepada orang tua. Segitunya ditaruh tuh tempat orang tua sangat tinggi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ayat yang itu malah la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara. Sampai ada cerita Sayyidina Ali waktu itu copotin pintu rumahnya, dibawa jauh. Kalau sekarang orang kalau mau umroh, mau haji itu nanti mampir ke tempat namanya Bir Ali. Naik mobil aja tuh hampir setengah jam tuh ke situ. Itu Sayyidina Ali ke situ, ke Bir Ali, ngetokin pintu yang rusak, dibenerin, balik lagi ke Madinah. Orang tanya, ngapain? Dari mana? Dari situ, dari Dzulhulaifah. Ngapain? Benerin pintu. Ya jauh-jauh, sini aja. Nggak boleh ada suara tinggi di depan Nabi, nggak boleh. Biar kata ketok pintu aja nggak boleh. Karena hasilnya kalau orang angkat suara tuh, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan keraskan suaramu. Kajahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana kamu lagi ngomong sesama teman. Weh, nggak boleh. Konsekuensinya apa? Antah bata a'malukum. Sebab kalau kamu angkat suara di depan Nabi, amal-amalmu rusak semuanya. Amal-amalmu dihapus semuanya. Wa antum la tash'urun. Sedangkan kamu nggak sadar bahwa amalmu udah habis. Beramal sekian puluh tahun, angkat suara depan Nabi. Hancur tuh semua amal itu. Segitunya kita disuruh jaga adab. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk melakukan itu kepada kedua orang tua kita. Betapa sering sekarang orang tua rada takut sekarang ngomong sama anak. Sebab ngomong disalahin mulu. Udah dah, jangan tahu apa sih. Ya Allah, musibah yang luar biasa itu. Banyak amal ibadah kan banyak ya. Nah, amal ibadah yang satu ini yaitu birrul walidain, itu Allah kasih balasannya sebelum di akhirat, udah Allah kasih juga di dunia. Ini ini anak berbakti, pahala. Tapi nggak cukup di situ kata Allah. Dari saking dia baik sama orang tuanya, Allah kasih tuh kesuksesan di dunia. Makanya tidak pernah ada dalam sejarah anak berbakti terus gagal dunianya, nggak ada tuh, nggak ada. Tidak ada ceritanya. Bahkan seringkali kita dengar kapan man asbaha, kata Allah dalam hadis qudsi. Man asbaha, siapa orang yang murdiyan li, dia bikin amal ibadah yang bikin saya senang, tapi muskhitan li walideh, dia bikin orang tuanya murka, dia udah bikin saya girang nih kata Allah. Ibadahnya bagus banget. Tapi dia bikin orang tuanya murka nih, bikin satu perbuatan yang bikin orang tuanya sedih. Kata Allah, langsung saya jadi murka sama anak itu. Berlaku sebaliknya, kalau ada anak, dia bikin maksiat, saya jadi murka sama ini anak. Tapi ini anak baik luar biasa sama orang tuanya. Aduh, dia jaga perasaan orang tuanya. Fa'ana anhu radin, maka saya pun jadi ridho. Kan sering kita dengar ridhonya Allah fi ridhal walidain, ada pada ridho kedua orang tua. Gitu. Jadi betapa pentingnya kita untuk memperhatikan hal ini sekarang. Jangan sampai kita, banyak banget ceritanya tuh di zaman Nabi misalnya, yang satu bapak-bapak nih udah makin tua udah nggak bisa kerja. Suatu hari namanya ada tabungan, suatu hari tabungan udah habis. Dia mau beli makan, dia datang ke rumah anaknya nih. Kom, anak saya ada gak? Nanya sama bininya. Oh Pak, itu lagi keluar lagi kerja. Oh gitu. Dia naruh duit di mana biasanya? Oh, di situ tuh di lemari.
Ah ya, bilangin ya, saya nih mengambil dikit aja nih bakal beli makan. Oh iya baik, ntar saya bilangin Pak. Mampir dulu, enggak dia langsung aja mau beli makan makan. Jalan. Pulang nih, lakinya nih. Tadi bapak kamu datang. Oh gitu, iya terus nanya naruh duit di mana biasa di sana di lemari, diambil tuh bakal beli makan, diambil, belum izin sama saya diambil. Waduh, rupanya nih anak lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna abi saraqa mali. Bapak saya mencuri harta saya. Nabi begitu dengar omongan ini orang, ihmarra wajhuh, memerah wajah beliau. Suruh sama Anas bin Malik, Anas panggil orang tuanya. Ente dipanggil sama Rasulullah tuh, kenapa? Iya anak ente datang ngaduin ente. Ngadu apaan? Ente katanya mencuri tadi, curi duit dia. Gak pakai ngomong, gak pakai izin, main ambil aja. Oh gitu. Iya Rasulullah manggil tuh cepet. Jalan nih anak, nih bapak jalan. Pas di jalan dia sambil dalam hatinya lagi ngomong aja. Puluhan tahun saya kasih dia makan dari keringat saya yang mana saya kerja pagi siang sore malam nggak pernah lupa, nggak pernah letih, nggak pernah letih, nggak pernah capek demi dia. Sekarang tibang saya ngambil bakal makan sekali doang, udah dibilang saya mencuri duitnya. Ada tuh bahasa ghazautuka tiflan, dari kecil saya kalau lagi capek ingat wajahmu anakku itu langsung saya lupa capek saya. Wah, begitu sampai ke Rasulullah langsung Nabi bilang, sebut lagi tuh yang tadi kamu sebut di jalanan dalam hatimu, sekarang sebut depan anakmu. Ya saya kebayang ya Rasulullah, dia dari kecil begini, sekarang tibang saya cuma ngambil bakal makan doang. Gara-gara emang saya udah gak bisa kerja, saya dibilang mencuri. Fa'akhadha bitalabibihi. Nabi ambil bajunya si anak ini, dipegang sama Nabi. Jadi Nabi sambil menunjukkan ketegasannya gitu. Dipegang bajunya, terus Nabi bilang, anta wa maluka li abik. Sambil ditarik sama Nabi. Kamu dan seluruh hartamu itu milik ayahmu. Kamu nih, kamu, jangan hartamu. Kamu juga milik ayahmu. Kalau ayah kamu pengen kamu begini, kamu harus iya. Karena kamu milik dia. Hartamu milik dia. Kamu sekarang bisa kerja, bisa apa? Siapa yang ngasih makan kamu? Siapa yang? Semua dari dia nih, kerjanya dia. Begitu. Wah, kita kalau bicara betapa pentingnya kita berbakti sama orang tua, luar biasa. Dilupain sama Allah. Maksiat-maksiat kita dilupain tuh. Asal yang penting kita baik sama orang tua. Kita nurut, jangan kurang ajar kalau dikasih tahu. Ini ada beberapa ayat, coba saya bacain ya. Ada beberapa ayat, ada beberapa ayat, cuman kita bawakan sebagian. Misalnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami pesan kepada manusia bahwa ibunya telah mengandungnya dalam kondisi yang sangat membuat dia letih. Wa fisaluhu fi amain, lalu disusui selama 2 tahun. Terus kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Terus langsung Allah bilang terakhirnya apa? Ilayyal masir. Ingat kamu akan kembali kepadaku. Aku akan tanya sama kamu bagaimana kamu telah berbakti atau tidak kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Kepadaku nanti kamu akan kembali. Ayat yang lain misalnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tua nyuruh anak bikin maksiat? Bahkan sampai nyuruh anak syirik, keluar dari agama Islam. Misalnya, ada kejadian begitu nih misalnya. Gimana? Fala tuti'huma, jangan kau taat kepadanya. Wasahibhuma, langsung Allah bilang. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Tapi kamu tetap harus baik sama orang tuamu. Jangan pernah kurang ajar. Jangan pernah
terus kamu nggak nurut sama dia, nggak, tetap urusan yang lain selain ini, oh Pak, Bu, kalau yang ini saya nggak bisa nurut nih. Tapi Bapak Ibu perlu apa aja sama saya siap. Ya saya siap. Tetap kudu jaga hubungan baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan ucapkan tolong beliin ini. Orang lagi main. Biasa begitu ya anak-anak sekarang ya. Tong lu pulang, tong, udah mau buka puasa nih. Bu, orang lagi asik main bola. Gitu. Wah, dulu zaman kita nih ya, Cang Jenal pada nih yang umur-umuran 30 40 itu nih kita kagak berani itu sama orang tua udah bilang udah. Sabet. Wah. Apa lu kata? Nggak mau. Diadu. Wah. Itu cara mendidik. Kita nggak berani tuh bilang, dia bilang, Bu saya mau keluar ya, nggak boleh. Udah kita nggak berani. Nggak boleh, sini aja. Nggak berani. Wah bisa turun laknat dari Allah. Kalau sekarang keluar. Udah nggak didengerin lagi tuh. Musibah ya ikhwan, musibah. Musibah ini betapa besar musibah ini. Ya banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang lain yang tentang misalnya lagi wakhfid lahuma janahadh-dhul. Jadilah kamu orang yang terus merendah, menghina. Jangan berasa udah jadi bos, udah jadi direktur, udah jadi orang kaya, udah jadi enggak, depan orang tua kita tetap anak. Tetap anak. Jangan kita berhubungan sama bermuamalah sama orang tua, muamalah kita seperti tetap berasa punya jabatan. Enggak, buang jauh-jauh tuh jabatan. Enggak ada artinya itu jabatan. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir, doain terus. Sampai ada kejadian satu. Ini saking pentingnya nih. Tadi buat yang masih muda-muda nih, ini juga ada satu cerita nih. Ada kejadian, nah ini buat yang mungkin sudah berkeluarga. Kadang-kadang lupa udah. Yang diajak makan biasanya bini sama anak-anaknya aja. Ini satu hal yang sangat keliru. Sebenarnya gini, orang tua mah juga paham. Kadang-kadang pengen berangkat nggak apa-apa. Bawa bini, bawa anak-anak. Cuman jangan sama sekali kagak pernah diajak gitu. Ya, ntar pergi sama anak bini, besok pergi sama orang tuanya juga. Besoknya sama anak bini gitu, selang-seling dah paling enggak. Orang tua juga paham ya. Ada waktunya dia pengen, nggak apa-apa. Cuman ada kejadian dulu di sini. Bininya romanya baik, bininya ngomong begini sama lakinya. Bang, lu saban minggu ngajak makan gua sama anak-anak. Ibu kamu ajak itu, sianan. Ya, dari mulai nikah, sampai sekarang kagak pernah itu diajak jalan. Gitu kata si bini ini, bini baik. Iya bener ya, bener. Iya dah, tak gua ajak. Telepon dah. Bu, Ibu hari ini bisa hari Sabtu ini ya, ntar siap-siap ya saya jemput ya. Saya mau ajak makan nih katanya gitu. Kata si ibu, bener nih saya diajak makan. Lah kagak pernah. Oh gitu. Si ibu lagi nunggu, kan emang kadang-kadang kalau orang tua kadang suka sepi di rumah, lihat sendirian. Ini kapan ya anak gue datang ke atau ngajak jalan gitu. Nah sebelum ada perasaan begitu, kudu anak-anak tuh inisiatif gitu. Nah balik lagi cerita, si ibu girang, dibilangin sama anaknya, ntar kira-kira jam 8 dah bu, malam saya jemput, makan malam kita. Oh iya.
Sholat maghrib, sholat isya, jam tujuan, udah rapi habis itu depan rumah. Hah? Nungguin, iya kan? Nungguin. Rapi bener orang mana? Mau diajak makan sama anak saya. Wow, tetangga sabar lewat dikasih tahu. Iya kan? Mau kemana? Saya mau jalan nih sama anak saya. Wah, girang bener dia. Datang jam 8, set jemputan. Bu, iya dari tadi nih ditungguin, udah rapi. Makan. Makan, ceritanya pas makan, kan datang tuh apa namanya, menu ya. Menu. Kasih sama nih anak. Bu, coba pilih bu, menunya apa? Kata si ibu, ya gue udah kagak bisa ngeliat. Ya pilihin dah. Ya, udah susah ngeliatnya, udah susah. Pilihin dah yang enak dah. Itu anak lagi milih begini. Ini ada ini nih, ada nasi goreng, ada ayam bakar. Pas lagi tuh anak ngomong, si ibu kagak dengerin. Si ibu lagi ngeliatin aja mukanya tuh anak. Dulu gue yang milihin menu bakal dia. Ya kan, sekarang dia yang milihin menu bakal saya nih. Lagi liatin mukanya tuh. Bu yang mana? Ya udah apa aja dah, pesenin. Girang bukan main, makan. Wah, lezat banget. Habis makan, si ibu kelihatan girang banget ke anak. Ibu ngomong begini, minggu depan lagi ya katanya. Kata si ibu. Siap bu, siap. Nah kalau minggu depan ibu yang traktir katanya. Minggu depan ibu yang traktir. Oh iya bu. Rupanya diambil kartu nama restoran. Ntar saya pesan ya, saya telepon. Oh iya bu. Udah. Siapa namanya? Si ibu udah berapa hari lagi mau makan. 3 hari lagi gitu telepon. Saya pesan tempat ya ini. Ntar hari Sabtu jam 8. Saya datang lah anak saya. Tolong siapin makanan yang enak-enak, yang spesial semuanya keluarin. Begitu. Iya. Subhanallah. Allah punya takdir itu ibu besokannya meninggal. Meninggal dunia. Diurusin jenazah, dikuburin. Dikuburin hari Sabtu. Pas habis tahlil di SMS. Jangan lupa bu pesanan ibu ini kami mengingatkan. Jam segini gini gitu. Si anak yang baca. Anak pergi ke restoran. Makan sendirian aja. Ibunya udah gak ada lagi. Betapa cepat waktu berlalu. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita yang paling menyesal. Kalau sekarang itu, kadang kalau ada telepon, orang tua kita suka, anak muda suka, ntar aja dah. Gitu. Apalagi kalau lagi ngobrol sama teman-temannya tuh. Ntar juga telepon lagi ntar. Padahal itu nanti bakal jadi telepon yang paling kita kangenin itu. Padahal kadang-kadang dia cuma nanya, ini gimana anak-anak sehat gitu-gitu doang. Tapi itu yang paling berkah luar biasa. Jadi itu yang bakal paling nanti kita kangenin. Nah sekarang untuk mumpung masih pada ada nih anak-anak muda, orang tuanya berbakti. Bikin orang tua kita ridho terus sama kita. Bikin orang tua kita senang sama kita. Saya punya teman belasan tahun nikah, kagak punya anak. Ketemu lagi di Madinah. Bib, mumpung lagi di Madinah, tolong Bib doain depan Rasulullah. Kita doain. Pas pulang ke Jakarta saya bilang ziarah Habib Hussein luar Batang. Oh iya Bib. Habis gitu sekarang udah ente pergi ke rumah ibu ente. Oh gitu ngapain? Ente minta ridhonya. Habis gitu cuci kakinya pakai air, minum tuh air. Gitu Bib. Iya. Bini ente juga begitu sama mamanya, suruh begitu. Oh iya. Dikerjain belasan tahun, kagak punya anak, sebulan udah langsung isi. Ridhonya orang tua dahsyat. Kadang-kadang orang tua bukan nggak marah, nggak murka, cuma ketika dia menunjukkan keridhoannya dengan perilaku si anak yang mau mengusap kakinya, terus si ibu angkat tangan doa, di situ kemudian Allah akan berikan. Ya. Diminum. Saya bilang tuh kaki tuh
kata Nabi itu tempatnya sorga. Sorga kan ada segala-galanya. Yang ente mau ada di situ tuh, di kaki itu. Ente muliain tuh kaki. Taruh di atas kepala tuh kaki. Ente dapat segala-galanya. Rupanya benar. Setahun habis itu ana diundang. Akikah di Bogor di rumahnya. Jadi subhanallah. Kesempatan yang luar biasa. Jangan sakitin hati orang tua kita. Wabil khusus ibu kita. Juga abah kita. Tapi memang ibu harus punya satu kelebihan ya, kita berikan perhatian yang lebih daripada ayah, tapi semua kita berikan perhatian, kita berikan cinta kita berikan khidmat kita layani mereka, maka kita akan dapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بينها اللهم اهدنا بهداك ويرنا بهداك ونعوذ بك من خلاق واشفنا وعليكم من هلاك ودنا بالعظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita bacain Fatihah buat yang ulang tahun Lilis Rahmawati. Ya, biar panjang umur, sehat afiat. Allah jadikan anaknya ada? Ada. Ada. Lakinya ada? Lakinya yang mana? Oh, ini lakinya. Kalau anaknya yang mana? Oh, itu. Berapa anaknya? 3. Itu nomor berapa tuh? Nomor 3. Nomor 3. Ya, insyaallah anak-anaknya semua jadi anak yang berbakti. Saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga kita semua Allah kasih anak-anak yang saleh salehah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.